Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum Bapak Ibu yang muliakan. Alhamdulillah pada petang hari ini Senin, di petang hari kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Muyassar. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Apa perbedaan daripada isim nakirah dan isim ma'rifah? Kita akan lanjutkan pada pekan hari ini, dan petang hari ini. Namun sebelumnya mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca sama-sama umul kitab surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ayat surah Al-Fatihah tadi jadi wasilah bagi kita untuk kemudahan mengkaji dan keberkahan dalam mempelajari apa yang kita akan pelajari pada petang hari ini. Alhamdulillah baru hadir Bunda Kinana, Bunda Nelci, Bunda Erlina, dan Yati. Juga Pak Mulyanto, tadi saya lihat dari awal tadi Pak Mulyanto sudah hadir ya. Ya Pak. Alhamdulillah. Nah, nanti sebentar lagi dalam waktu tidak lama akan bergabung bersama kita. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu isim nakirah dan apa itu isim ma'rifah. Isim nakirah adalah isim yang masih menunjuk kepada sesuatu yang belum tertentu, masih umum. Dan isim ma'rifat adalah isim yang sudah secara spesifik tertentu menunjuk pada benda tertentu, kepada objek tertentu. Itu namanya ma'rifah. Nah, isim nakirah yang aslinya tandanya adalah tanwin an inun, maka dia bisa diubah menjadi isim ma'rifah dengan cara apa? Dengan cara pertama dengan diawali alif lam. Alif lam. Contohnya kitabun jadi al-kitab, ya, madrasatun jadi al-madrasah, gitu. Waladun jadi al-walad. Tetapi pada poin ini, Bapak Ibu yang muliakan, tidak mesti bahwa isim yang tanwin itu nakirah. Jika isim yang tanwin itu ternyata menunjuk kepada nama tertentu, nama orang misalkan, mohon maaf, misalkan Hamidun, misalkan Faridun, betul dia itu adalah tanwin, tetapi dia tidak serta-merta dia itu adalah nakirah karena sudah menunjuk nama ya, menunjuk nama. Maka dia menjadi ma'rifat. Oleh karenanya nama-nama seperti Hamidun, Muhammadun, Aliun dan sebagainya dia tidak boleh ditambah alif lam supaya jadi ma'rifat karena memang dia sudah ma'rifat dari awal. Itu dia. Sudah ma'rifat sejak semula, dia sudah ma'rifat. Itu yang pertama, isim nakirah bisa diubah menjadi ma'rifat dengan cara menambahkan alif lam di awalnya. Cara yang kedua, isim nakirah menjadi ma'rifat manakala isim nakirah tadi diidhafatkan, istilahnya begitu, dikaitkan, disandingkan, disandarkan, gitu, digandeng dengan kata-kata yang itu. Contohnya misalkan kitabun itu nakirah, suatu buku, suatu kitab. Dia akan menjadi ma'rifat
kalau dianya itu digandeng dengan kata ma'rifat. Misalkan kata kitabun itu kita gandeng kepada al-mudarrisu. Al-mudarrisnya kan ma'rifat. Maka kalau kita sebut kitabul mudarris berarti kitabnya sudah ma'rifat. Kalau Kitabnya guru. iya, betul, bukunya saya guru ya. Kan udah bukan buku yang lain lagi. Kata rasulan, betul, rasulun, rasulan, rasulin itu nakiro, seorang rasul, seorang utusan. Gitu ya. Dan dia nanti akan menjadi ma'rifat kapan? Manakala kata rasul itu digandeng kepada isi ma'rifat. Misalkan apa? Digandeng kepada Allah, Rasulullah. Nah, itu berarti kan rasulnya udah nakiro lagi, udah ma'rifat ya. Utusannya Allah, bukan yang lain. Itu artinya suatu hari dia nakiro, suatu hari itu nakiro, benar. Tapi kan yaumul khamis, nah, berarti kan sudah hari Kamis, nah, gitu, gitu ya. Yaumul Id, al-Id kan ma'rifat, yaumul Id berarti hari raya, berarti sudah tidak umum, tidak umum lagi, sudah tertentu. Tidak dua cara menjadikan isim yang tadinya umum atau nakiroh dalam istilah menjadi ma'rifat karena apa? Karena dia alif tambah alif lam atau dia digandeng dengan kata yang sudah ma'rifat. Baik. Selanjutnya mari Bapak Ibu kita lihat halaman 18 di buku Bapak Ibu. Buku Bapak Ibu halaman 18. Itu judulnya Jamid dan Mushtaq. Jamid dan Mushtaq. Ya. Ada jamid dan mushtaq itu. Pembagian isim menurut asal mula pembentukannya. Jadi kata isim dilihat dari pembentukannya ada menjadi dua macam. Nah, kita coba baca ya. Nah, Pamul, tafadhal Pamul. Monggo ya. Boleh baca Pamul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jamid dan mushtaq. Pembagian isim menurut asal mula pembentukannya. Ada berapa macam isim ditinjau dari sisi pembentukannya, terbagi menjadi dua macam, yaitu isim jamid dan isim mushtaq. Apa yang dimaksud dengan isim jamid? Isim jamid adalah isim yang tidak terbentuk dari bentukan fi'il, akan tetapi ia asli sejak awal. Contohnya, satu, isim jamid hajar, artinya batu. Dua, sakfa, artinya atap. Sakfun, artinya atap. Tiga, dirham, artinya dirham. Apa yang dimaksud dengan isim mushtaq? Isim mushtaq adalah isim yang terbentuk dari fi'il. Ada berapa macam isim mushtaq? Isim mushtaq terdiri dari 10 isim, yaitu 1 isim fa'il, 2 isim maf'ul, 2 sifat musyabbahah, 3 mubalaghah isim fa'il. Mubalaghah isim fa'il. Mubalaghah isim fa'il. Kemudian isim tabdil, isim zaman, isim makan, masdar mimi, masdar fi'il majid, dan isim alat. Iya. Baik, makasih Pak Mul. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ada dua kata ditinjau dari pembentukan, asal mula pembentukannya. Ternyata isim itu, Bapak Ibu, ada yang muncul sudah menjadi bentuk kata tertentu sudah. Itu yang pertama. Kalau sudah dari awalnya seperti itu, sudah dari kemunculannya begitu, itu namanya jamid. Jamid itu kan artinya beku ya, tidak cair, tidak pecah. Itu jamid. Lawannya
namanya mushtaq. Mushtaq itu artinya yang pecah, yang bisa dibentuk. Nah, dari kata mushtaq ini berarti ini isim dahulu ada asalnya, ada fi'il madinya, gampangannya begitu. Kalau misalkan nama saya Nasir, itu ternyata dulu asalnya dari Nasoro. Nah, gitu. Gitu ya. Ya. Apalagi misalnya kalau kata itu Hamid, Hamid asalnya dari Hamida. Nah, gitu. Nah, terbentuk Hamida juga gitu. Nah, itu ya kata-kata atau isim-isim itu isim namanya mushtaq gitu ya. Yang terbentuk, yang pecahan dari mana begitu. Itu namanya jamid. Tadi contohnya misalkan hajar. Hajar tidak terambil dari kata apapun. Hajar aja udah di awal. Sakfun. Itu sakfun aja gitu. Dirhamun, ya dirham saja. Apalagi misalnya kata nur, nur, cahaya. Itu udah nur aja dari awalnya gitu. Begitu tuh. Bahkan lafaz Allah itu Bapak Ibu, lafaz Allah itu disebut dia tuh jamid. Ada yang mengatakan Allah itu jamid. Bukan terbentuk dari kata aliha. Nah, kalau ada yang mengatakan Allah terambil dari kata aliha, itu berarti lafaz Allah itu mushtaq. Gitu. Tapi kalau Allah itu ya memang Allah, sebuah nama yang sudah terjadi di sananya, itu namanya jamid. Nah, memang ada perbedaan pendapat ulama ya. Ada yang mengatakan Allah itu tidak terbentuk dari manapun. Gitu. Tapi ada yang mengatakan dia terbentuk dari lafaz aliha. Ya, aliha gitu. Baik. Nah, kalau misalnya kata contoh Quran kira-kira jamid atau mustaq? Mustaq. Mustaq. Tuh, karena kata Quranun diambil dari Qoro'a. qoro'a. Kalau kata kitabun itu mustaq atau jamid? Mustaq. Mustaq. Karena terambil dari apa itu? Kataba. Kataba. Benar tuh. Kalau waladun itu mustaq atau jamid? Walad. Jamid. Walid kan ya? Mustaq kayaknya Ustaz. Oh, dia mustaq, Rima, dia mustaq. Walada yalidu. Gitu ya. Walada yalidu waladan atau waladun. Makanya nanti walid ya, orang tua disebut Walid. walid. Ya, gitu. Gitu walid. Gitu ya. Gitu tuh. Kita jadi tahu tuh sekarang tuh ya. Madrasatun itu mustaq atau apa jamid? Mustaq. Mustaq. Dari apa tuh? Darosa. Samarun. Samarun itu mustaq atau jamid? Samarun. Jamid. Jamid. Harus dicari-cari dulu ya. Gitu. Samarun itu dia jamid. 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 Nah, pertanyaannya mungkin begitu. Untuk mengetahui bahwa ini jamid atau mustaq itu bagaimana kira-kira? Untuk mengenali bahwa ini jamid atau mustaq itu gimana? Untuk mengenali jamid dan mustaq, kenali bentuk-bentuk mustaqnya. Sisanya berarti dia jamid. Gitu ya. Kenali bentuk-bentuk kata yang merupakan wilayah mustaq. Berarti dia itu sisanya berarti jamid. Gitu. Nah, dalam konteks ini, coba ibu-ibu nih.
kita ingin sedikit berselancar ke ini ya, ke tasrif, berselancar, surfing, ke tasrif ya. Mushtaq dan jamid. Berarti harus Ustaz, berarti harus dihafalin ya Ustaz. Bagaimana Bun? Berarti kita harus hafal kata mustaq itu ya, harus dihafal ya. Iya, tapi yang nggak repot-repot amat sih. Iya saja. Dari ibu-ibu saya yakin Bapak Ibu nih sudah selesai belajar tasrif, berarti udah selesai itu. Tahu tuh mustaq sama jamid. Kan gitu ya. Jadi pengertian dulu nih, pengertian Ibu, pengertian. Kalau jamid adalah kata yang tidak terbentuk dari dasar kata apapun, ya, apapun. Kata jamid sudah muncul dari awalnya seperti itu. Sedangkan kata mushtaq adalah kata yang terbentuk dari kata dasar. Ya. Kata mushtaq bisa juga disebut sebagai kata jadian atau kata bentuk. Gitu, kata jadi itu bentuk. Mudah-mudahan terbayang nih Bapak Ibu pemahaman kata jadian, berarti kata jadi kata yang dijadikan. Bentukan berarti kata yang dibentuk secara khusus. Nah, pertanyaan tadi tuh, kalau begitu bagaimana mengenali mushtaq itu, bahwa mushtaq itu dia terbentuk dari kata sebelumnya itu bagaimana? Maka kita kenali apa bentuk-bentukan kata. Nah, gitu ya, bentuk-bentukan kata. Nah, ini nih. Kalau udah tasrif ini ini. Asalnya nih. Asalnya fil madhi. Asalnya terus oh iya nih. Masdar, Bapak Ibu, masdar. Isim fa'il. Isim maf'ul. Ya. 10. Iya, isim makan. Isim zaman. Isim alat. Tuh. Itu dulu Bapak Ibu. Oke, ini. Nah, kalau sudah begini kan ingat nih, Bapak Ibu nih ya, ingat. Oh, ternyata itu toh. Iya, cuma ini aja. Gitu. Ini asalnya tidak masuk berarti ya. Jadi kalau katanya, coba kita tasrif ya Bapak Ibu. Gini nih. Bentuk-bentuk kata dalam tasrif. Ya, awalnya misalkan Bapak Ibu darosa. Darosa. Darosa.
Darasa. Darasa itu fi'il madhi tuh. Ini kan fi'il ya. Kalau ini fi'il nih Bapak Ibu. Jadi ini bukan isim ini. Ini cuma dasarnya saja yang ini. Nah, kalau masdarnya apa Bapak Ibu? Darasa. Masdarnya berarti darsun. Apa? Darsun. Darsun. Darasa jadi darsun. Nah, darsun itu berarti jadian dari darasa. Terus dari sun. Dari sun. Itu isim. Terus apa isim maf'ulnya? Dari sun. Dari darasa. Madrusun. Nah, madrusun. Madrusun. Isim makan madras. Madras. Sama, isim zaman juga madras. Kalau isim malat, midras. Midras. Nah, gitu. Jadi ini kata darsun, daris, madrus, madras, madras, midras itu adalah isim mustaq. Karena dia diambil dari fi'il. Apa yang lain? Alima. Ayo Bun, alima. Apa nih? Masdarnya nih. Alim. Masdar. Oh. Ilman. Ilman ya. Ilman. Ilmun. Ilman. Ilman. Iya, ilmun. Terus sifatnya? Iya, kepanjangan nggak menyebut. Terus ini apa nih? Malumun. Iya, malu-maluin. Maklum. 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 Kalau ini apa nih? Simakan. Maklam. Mi'lam. Oke. Di dalam itu nih. Ini isim mustaq nih begini nih. Jadi tasrifnya kalau yang di bahasa Al-Qur'an itu kan tasrifnya cuma 5 ya. Bapak Ibu ya. Tasrifnya sampai 6 kalau nggak salah ya. Tapi itu tasrif yang sampai 6 di bahasa Al-Qur'an itu bukan isim semua tuh. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Jadi sisanya 3 tuh kalau di tasrif. Yang isim maksudnya yang isim 3. Apa itu? Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, cuma ada 3. Nah, ini di sini nih selain yang merah, Bapak Ibu, yang merah nih yang sebelah kanan nih. Maka sebelah kiri kita ini isim semua nih. Dan itu karena terbentuk dari fi'il madhi, maka dia namanya adalah apa? Isim mustaq. Tuh begitu. Ya, coba kalimat yang lain kita coba. Misalkan sami'a. Apa namanya? Masdarnya apa? Samaan ya. Sam'an atau sam'un, sahih. Jadi kalau isim sifat apa? Sami'. Kalau isim isim maf'ul apa?
Iya, harus Masmu'un. lanjut masmu, kalau nanti mas siapa gitu. Mas Warno. Masmu'un, Mas Darmo. Nah, apa namanya isi makanya Pak? Masma. Masma. Iya, sama masma. Baru ini apa? Misma. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi inilah contoh-contoh daripada isim mushtaq. Nah, dari yang bentuk isim fa'il ini, Bapak Ibu, ini isim fa'il, ini kita perlu coba kasih arsiran. Ini penting, kita kasih arsiran. Ya, arsiran. Aman kali ya. Nah, Rohman. isim Oro. fa'ilnya apa nih Bapak Ibu? Rohiman. Rohim. Oh, Rohim. rohim. Rohimun. Kalau ininya marham. Sama, di sini juga marham. Kalau masdar sebenarnya fathatain atau Nah, itu domatain sih bagus Ustaz? tuh ditanyakan. Baik, sebentar Bun ya. Ini yang sering dan saya coba membuat ini selalu berbeda. Jadi Bapak Ibu yang masdar ini nih, yang bentuk ketiga ini nih, bentuk kedua maksud saya di sini nih, itu Bapak Ibu mau baca dia dengan bunyi un atau an sah-sah saja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Masalahnya adalah kalau Bapak Ibu ini problemnya dari dulu waktu ditasrif selalu an bunyinya. Iya. Itu enggak? Iya. Padahal boleh an, boleh un. Hanya saja cara menulisnya sedikit berbeda. Gimana perbedaannya? Perbedaannya kalau Bapak Ibu mau fathatain seperti darsan begitu, darsan misalnya fathatain, maka teknik menulisnya sinnya dikasih alif. Itu saja bedanya. Jadi kalau darsun begitu tulisannya, kalau darsan sinnya kasih alif. Ya. Coba ini kalau tempatnya cukup sih kita kasih ya. Beda. Jadi kalau darsun bisa juga dibacanya darsan. Oh gitu maksudnya. Ilmun jadinya ilman. Oh, beda gitu. Sih. Tapi boleh ya. Maksudnya ilman. Itu berarti kalau samun jadinya apa? Sam'an. Roh. Nah, kecuali tamarbut tidak pakai ini, tidak pakai alif. Jadi rahmatan sama saja dengan rahmatun rahmatin. Tamarbutoh. Itu dia. Baik. Nah, masih ada sebenarnya seperti tadi di dalam kalau misalkan begini. Kaburo atau kaburo, maka masdarnya
Kubrun. Kubrun apa tuh? Kubrun. Maka sifatnya kabirun. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, kalau ada bentuk isim fa'il, tapi polanya bukan fa'ilun, begitu? Polanya bukan fa'ilun, tapi fa'ilun. Ini namanya, masalahnya. Ini namanya bukan isim fa'il. Ini namanya sifat musyabbahah. Gitu ya. Nah, sebaiknya saya ganti aja nih supaya tidak berubah. Supaya ini sini. Oke. Saya ubah ini. Jadi di sini nomor 4-nya nih. Nomor 4-nya namanya sifat musyabbahah. Ya, sifat musyabbah. Fa'ilnya ya Ustaz. Ya, jadi kalau ada isim fa'il yang bentuknya ternyata itu tidak fa'ilun, begitu ya, tidak fa'ilun, maka namanya apa? Sifat musyabbahah. Sifat musyabbah. Contohnya nih, asalnya Bapak Ibu nih. Ini adalah berbentuk kata-kata sifat. Ini contoh tadi apa namanya? Jamula. Jamula. Masdarnya jamalun atau jamalah. Jamalun. Nah, lihat, Ibu. Sifatnya tuh. Jamilun, mestinya kan jamilun itu enggak ada. Enggak ada. Jadi kata-kata yang bukan sifat itu bentuk isim fa'ilnya bukan fa'ilun, gitu. Tapi beda dia, jamilun. Nah, itu namanya sifat. Ya. Yang lain. Misalkan karuma. Masdarnya al-karam atau karomatun. Karomatun. Sifatnya karimun. Tuh. Contoh yang lain, hasuna. Masdarnya husnun. Sifatnya hasanun. Jadi pokoknya kalau ada bentuk yang keempat isim fa'il tapi polanya bukan fa'ilun, maka dia namanya sifat musyabbah. Ya sifat lah gampang. Ya. Apa bedanya kata sifat dengan isim fa'il? Kalau kata sifat itu berarti dia langgeng. Gitu, langgeng. Sifatnya itu menempel pada objek itu langgeng. Apa namanya itu? Ya langgeng gitu ya. Tapi kalau misalnya koma berdiri kan, koimun yang berdiri kan orang nggak semua nggak terus-terusan berdiri, gitu ya. Orang berdiri kan ada waktunya ya, sejam 2 jam gitu. Tapi kalau orang itu jamilun, ganteng gitu ya. Orangnya terlama kan ganteng, bisa ganteng sejam doang ganteng terus kerja nggak ganteng kan, nggak terus-terusan kan. Orang kok ramah, ya terus-terusan ramah kan gitu ya. Gitu. Dan itu kalau orang hanya sekali-kali bukan sifat namanya. Sifat itu yang langgeng. Kalau ada orang baik, baiknya itu langgeng. Kalau baiknya sekali-kali namanya bukan baik. Ya. Gitu. Iya. Gitu. Orang dermawan karena terus-terusan. Gitu. Tapi kalau hanya sekali-kali ya bukan dermawan. Nah, itu bedanya sifat dan isim fa'il. Kalau isim fa'il sifat yang sekali-kali aja, sewaktu-waktu aja. Tertentu, sebentar saja. Gitu.
Ustaz, gitu ya. itu kayak jamula gitu, itu bentuknya faula Ustaz. Kayak Benar, faula bentuknya. Jadi kalau fiil-fiil yang bentuknya faula itu mesti kata sifat. oh, Kata sifat tuh. eh, Syajua misalkan, syajua. Syajua. Itu masdarnya syaja'atun. Syaja'atun. Maka sifatnya syuja'un. Tuh. Syuja'un. Itu sifat musyabah. Ustaz, mau tanya saya itu. Oh, silakan. Ayo, Ini Bu. yang masdar husnun itu nggak pakai waw ya Ustaz. Itu di Yang mana atas tuh? yang fathah karomah, Pak, yang masdar di atasnya itu. Terus yang husnun Husnun? itu nggak ditambahin itu ya Ustaz ya? Tamar butoh. Iya. Baik. Jadi untuk menjadi masdar ini Bapak Ibu, jadi masdar itu ada tamar buto atau tidak tamar buto itu dari asalnya, dari sononya. Jadi pada masdar kita tidak bisa menambah atau mengurang. Contohnya ya, hasuna masdarnya husnun. Dari mana? Dari kamusnya begitu. Kita tidak bisa husnun terus kita tambahin husnutun, itu nggak boleh. Nggak ada itu, nggak boleh itu. Jamalun, jamalatun, ya. Jadi kalau masalahnya jamalun, nanti kalau dikasih tamar butoh, boleh jadi nanti dia maknanya lain. Maknanya lain. Kata bayak tubuh, masdarnya apa Bun? Banyak tubuh. Itu bentuk modore. Kalau masdarnya apa? Kata bayak tubuh. Kita batun ya. Sekarang kita batun ada tamar butonya enggak? Kita batun Ada Ustaz. butonya ya, ada tamar butonya tuh. Iya, artinya apa kita batun? Tulisan. Artinya catatan atau tulisan. Sekarang kita buang tamar butohnya Bapak Ibu nih. Kita buang tamar butohnya. Jadi kitabun. Artinya berbeda enggak? Berbeda. Berbeda artinya. Nah itu dia. Jadi kalau udah masdar itu tidak boleh ditambah diubah, ditambah dikurang, nggak boleh. Kalau ditambah dikurang jadinya nanti apa? Jadinya nanti berubah maknanya. Tapi kalau pertanyaan begini, kalau begitu yang bisa ditambah dikurang yang mana? Nah ini sifat musyabahan Ibu, yang sifat-sifat itu boleh tuh dibuang ditambah. Seperti jamilun. Kalau perempuan? Jamilatun. Kalau karimun, kalau perempuan? Karim. Karim. Ya, karimatun. Ya. Itu ya. Hasanun. Kalau perempuan? Hasanatun. Makanya Robbana atina fid dunya Hasanah. wa fil akhirah hasanah. Boleh. Jadi yang boleh tambah dikurang tamar butuh yang mana? Nih wilayah ini Bapak Ibu nih. Yang hijau nih. Yang hijau nih. Ini boleh yang hijau nih. Tambahin tamar butuh, dikurangin tamar butuh nih. Dari sun. Kalau dia perempuan boleh dari satu. Dari satu. Alimun. Kalau perempuan? Alimatun. Alimatun. Sami'un. Sami'atun. Sami'atun. Rahimun. Rahimatun. Kalau kabirun. Kabiratun. Madrusun. Madrasatun. Madrusatun. Maklum. Maklumatun. Maklumatun. Makanya Bapak Ibu dengarkan ada maklumat. Gitu ya. Dengarkan maklumat ya. Ya, masmu'. Masmu'atun. Marhum kalau laki-laki, kalau perempuan? Masmu'atun.
Marhum. Marhumatun, Kalau marhumatun. marhumah. Makanya kalau ada yang meninggal perempuan almarhumah, itu kan? Almarhumah. Almarhumah. Gitu tuh. Jadi yang bisa ditambah kurang tamar buto itu apa Bapak Ibu? Isim maf'ul dan isim fa'il ya. Isim fa'il. Sifat, isim fa'il, isim maf'ul. Pokoknya sifat aja. Sifat. Maf'ul. Karena isim fa'il, isim maf'ul itu termasuk kata sifat. Sifat. Kata sifat. Baik. Ustaz, jadi Ya, teringat saya kan Ustaz, ada nggak pakai rumus atau teknik gitu kan merubah Yang mana? nggak maksudnya merubah kata-kata ini dari misalnya kalau dia tuh isim filenya begini kemudian isim apa namanya isim maf'ulnya seperti gini dirubah gitu itu ada maksudnya ada tekniknya atau ada ciri-cirinya tuh ini apa? dari Ada maksudnya dari pola, awal maksudnya maksudnya susah ada tuh rumus, ada polanya. rumusnya Iya, ya udah nanti pelan-pelan ya. oh Pelan-pelan ya. Ada rumus, ada polanya. Benar itu. itu Nah, itu insya Allah untuk kita menjadi seperti itu pasti itu ada rumusnya ada ada rumusnya. iya oke Hmm, sekarang iya. Ustaz, ya. Dan itu apa namanya? Bapak Ibu di sini kayaknya udah pada hafal. Nah, itu saya tadi udah pada hafal semua tadi katanya. Wah ini mantap betul. Pelan-pelan, pelan sama-sama pelan-pelan insya Iya, Allah. keren. Baik, baik, baik. Nah, sekarang gini Bun. Ini tambahannya. Ini penting nih. Bentuk apa namanya? Sighah mubalaghah. Nanti suatu saat kita pertajam lagi ya, nih nggak apa-apa nih Bapak ya. Yang ini nih. Bapak Ibu ada istilah dalam bahasa Indonesia ini hiperbola. Pernah dengar itu Bun? Iya. Apa itu hiperbola tuh? Berlebihan. Bukan artinya bolanya gede ya? Yang berlebihan. Iya, betul. Bukan bolanya gede maksudnya gitu ya. Bukan bolanya gede. Tapi hiperbola itu bahasa kita mah apa namanya itu lebih-lebihin. Melebih-lebihkan gitu ya. Mengekstrimkan maknanya. Ini Bun. Ini Bapak Ibu nih. Rahimah. Rahimah. Alimah. Ghafaro. Sigat apa sih Ustaz? Artinya? Sigat itu bentuk. Nah, ya, sigat itu bentuk. Ya udah bentuk mubalaghah aja lah. Ngapain sigat? Daripada pusing. Garis Iya. miring Ustaz. Oh benar tadi. Garis miring Terus sigat. nanti takut jatuh miring. Baik, baik. Makasih nanti kita kasih piringan. Piringan ini. Oke, kita close dulu yang ini. Nih Bapak Ibu nih. Rahima ini mah biasa nih. Jadi ada isim fa'ilnya semua nih Bapak Ibu nih. Ya, ada isim fa'ilnya semua nih. Apa ya isim fa'il dari rahimah ya? Rahimun, betul nggak? Ya. Alif ya, tambah alif ya. Iya, tambah. Kalau isim fa'il pokoknya tambah alif aja kalau isim fa'il. Kalau isim fa'il 3 huruf ya. Kalau isim fa'il 3 huruf kasih alif aja. Tambahannya gitu ya. Rahimun.
Kalau alima, Alimun. alimun. Betul. Alimun. Luar biasa. Kalau ghafaro? Ghafarun. Jangan goparun. Ghafirun. Ghafirun. Gitu. Jabaro? Jabirun. Ya. Jabirun. Ini namanya isim apa namanya nih? Kalau yang fa'ilun namanya isim apa nih? Isim Kalau fa'il. kita bentuknya fa'ilun, polanya fa'ilun, namanya isim apa ini? Namanya isim fa'il. Fa'il namanya. Sesuai dengan kalau polanya, kalau bunyinya fa'ilun, apa saja Bapak Ibu fa'ilun itu? Alimun, sajidun, rohi'un, hasidun. Apalagi misalnya nasirun, kan? Zahibun, roji'un, dakhilun, arifun. Pokoknya semua kata yang benar-benar begitulah. Namanya isim fa'il. Apa arti rahimun? Penyayang. Kasih sayang. Yang menyayangi. Ya. Apa arti alimun? Mengetahui. Mengetahui. Yang mengetahui. Apa arti ghafirun? Yang mengampuni. Yang mengampuni, benar, yang mengampuni. Apa arti jabirun? Yang cantik. Biasanya yang memenuhi, ya, yang memenuhi, gitu ya. Jabbar. Ya, Jabbar. Bisa juga dia memaksa. Memaksa. Nah, makna kata sifat, kalau kata sifat tadi artinya kan isim yang tidak tidak langgeng ya, tidak langgeng kan gitu ya. Nah, rahim menyayangi, tapi kadang-kadang mungkin enggak. Nah, supaya dia maknanya sangat, nah ada awalan sangat banyak, maha, begitu. Maka Bapak Ibu, polanya ini ada 4 pola ya. Itu rahim itu tambah iya. Tuh. Bunyinya Imun. beda nggak bunyinya? Kasih sayang ya. Yang sebelah kanan sebelah kiri beda ya harusnya. Beda. Kalau rahimun yang menyayangi. Kalau rahim Maha menyayangi. Kalau Allah maha menyayangi. Kalian jangan itu. Ini aku lagi makan, kamu tuh ambil makan. Baik. Sama juga alimun. Alimun itu dipola dengan wazan seperti di atas, seperti rahim. Ya. Ya. Apa? Seperti alimun. Alimun. Itu kalau alim artinya yang mengetahui, jadi kalau alim artinya Sangat mengetahui. Yang paling mengetahui. Yang maha mengetahui, yang banyak mengetahui. Itu tuh Bapak Ibu artinya. Gitu ya. Jadi kalau jadi di sini artinya nih, Bapak Ibu artinya sangat, maha, banyak, gitu tuh, sangat, maha, banyak. Biasanya kalau maha untuk siapa nih? Allah. Allah, untuk Allah. Kalau maha untuk Allah. Kalau manusia. Kalau paling lain lagi ya Ustaz. Nah, boleh. Paling itu biasanya kalau dia paling dia pakai isim tabdil. Tafdil. Tabdil. Paling. Jadi kalau rahim sangat menyayangi, banyak menyayangi, maha menyayangi. Alim sangat mengetahui,
banyak pengetahui, maha mengetahui. Selain polanya alim fa'il, ada polanya itu fa'ul. Berarti ghafur. Sama tuh artinya tuh. Ghafurun. Jadi kalau ghafir yang mengampuni, kalau ghafur sangat mengampuni, banyak mengampuni, maha mengampuni. Atau bentuk yang ketiga yang umum adalah apa polanya? Fa'al, jabbar. Jabbar, sangat kuat. Sangat. Bisa sangat, bisa banyak, bisa maha. Gitu, Bapak Ibu. Jabbar, ya jabbar. Wah, ini kalau kita telusuri ini di Asmaul Husna, Al Asmaul Husna, wah banyak nih pola-pola begini ya Allah ya. Gitu tuh. Wah, hari ini itu mubalaghah tuh Bapak Ibu. Apa bedanya? Nanti kita lihat ya. Apa bedanya sighah? Sighah itu bentuk ya. Sighah itu bentuk Bapak Ibu. Sighah itu artinya bentuk. Sighah itu artinya bentuk. Pak Ustadz, ya. Maaf, ini jadi kalau ini yang kalau di dalam bahasa Indonesia ini hiperbola. Nah, iya, betul. Iya. Oh, kalau di sini bahasa Arabnya sighah mubalaghah ya. Wah, itu tadi apa hiperbola gitu ya. Hiperbola itu melebih-lebihkan makna ya. Ya, dilebih-lebihkan lah. Iya. Baik. Lanjut ya. Kita waktunya ternyata udah sore ya. Cepet banget kayaknya baru juga mulai. Gitu ya. Baik. Nanti suatu saat kita belum belum pada pertemuan ini itu nanti gini Bun. Apa bedanya rohimun alimun sama yang di atas nih? Sama yang ini nih. Mana tadi ya? Nah ini nih, sama dengan jamil, karim, ya nanti kita lihat ya. Hari ini kita tidak bahas. Intinya kita kembali lagi ke bahasan awal kita. Isim itu Bapak Ibu ditinjau, dilihat dari apakah kalimat itu adalah kalimat bentukan atau bukan bentukan. Bukan namanya apa tadi? Mustaq. Kalau yang bukan bentukan asli dari sananya namanya apa? Jamid namanya. Gitu. Nah, jadi jamid sama mustaq. Sudah sampai situ dulu, ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu? Oh iya, betul-betul itu. Jadi pelan-pelan ya punya. Pelan-pelan. Jadi ini dulu fokus kita adalah gini. Kata yang ada dalam tasrifan, nah gitu aja tuh ya. Nah, isim yang ada dalam tasrif itu namanya isim mustaq. Gitu. Kalau yang tidak bisa ditasrif namanya jamid. Nah, gitu. Jamid ya. Isim yang tidak bisa ditasrif namanya jamid. Yang bisa ditasrif itu mustaq. Oh, itu udah dapat berarti kalau itu. Ya, cuma cara mentasrifnya itu masih bingung, Pak Ustadz. Iya, benar. Cara mentasrifnya masih ini ya, agak bingung. Nanti itu akan kita dalami pada tasrif ya. Tasrif ya. Memang tasrif itu perlu apa namanya pendapat. Perlu fokus. Fokus gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah BAQ 1, 2, 3 sih kayaknya udah mantap semua sih. Lupa lagi Ustadz. Pak Ustadz, kalau saya kan jujur memang dari awal ini sebenarnya les ini memang ulasan aja ya Pak Ustadz, apa memang dari awal? Iya bisa dari awal,
bisa selesai dua-duanya lah. Iya. Ya, karena memang saya belum pernah gabung di LBIK gitu. Jadi, Oh gitu. aduh. Oh, Ya. pantesan Ibu, nggak apa-apa, Bun. Ya, jadi saya ini kan buku yang kita bahas ini kan memang dari dasar ya. Apa itu pengenalan isim, apa itu gitu. Itu, Bun. Ya kalau Bapak Ibu kuasain buku Muyasar itu tuh yang di hadapan Bapak Ibu tuh dikuasain tuh udah lumayan lah pokoknya lah. Nggak perlu kursus lagi Ustaz. Nggak perlu lagi. Iya tuh. Kalau udah khatam udah nggak perlu lagi. Udah mantap. Maaf Pak Ustadz, maaf ini di bukunya. Tinggal duduk aja di sini. Ya, iya Pak. Pak Ustadz, di buku ini, bukunya Pak Ustadz ini contoh-contohnya kurang banyak ini. Oh, jadi, gitu. Waduh. Jadi memang harus banyak ini. Ya mohon maaf nih saya sih terus terang aja. Padahal bukunya udah tebal lupa dikasih contoh banyak lagi, nanti bukunya lebih tebal lagi ya. Takutnya ya itu saya kira masukan yang bagus. Jadi mungkin nanti nih kita coba dibuat serialnya. Jadi ada buku 1, buku 2. Buku Muyasar 1. Soalnya ini Jamid dan Mustaq 35, 36, 7 tiba-tiba bukan tiba-tiba ya. Berikutnya sudah di halaman berikutnya sudah mu'rab dan mabni lagi, agak pusing juga. Ini pengenalan dasar dulu Pak, dasar. Ya. Nah ini pelajaran kita di sini nih, ini yang menjadikan ini penjelasannya. Nah mungkin itu yang dimaksud. Jadi ini kita pertemuan di sini nih, ini buku yang dari mulai dulu di apa namanya tuh ditulis ini belum pernah dibahas nih Pak. Ini baru kali ini baru kelas ini nih membahas nih. Wah, bukan main dong. Ya, emang bukan main ini. Bukan main-main ini. Alhamdulillah dikasih kesempatan. Ini contohnya yang kita fotokopi itu tuh. Contohnya tuh di situ tuh. Baca aja contoh. Dibahas sama-sama. Apa namanya? Itu yang kita tulis tadi nanti kita share ke Bapak Ibu. Iya, alhamdulillah. Ya, makasih. Ya, maka nanti boleh bertanya Bapak Ibu. Pokoknya kalau ini tanya. Toh nanti diulang-ulang lagi ya. Ustaz mau tanya dong Ustaz. Silakan Bu Dia. Yang maaf ya tadi agak ketinggalan saya, cuman yang barusan saya tangkap mubalaghah atau sigoh itu kan Ustaz bilang hiperbola ya. Iya. Artinya. Tapi Ustaz yang di ayat kursi itu kan rata-rata yang sigoh mubalaghah itu kan. Ya. Yang di mana? Rata-rata yang di ayat kursi. Maaf. Ayat kursi bukan ayat kursi. Asmaul Husna. Asmaul Husna, enggak semuanya, tapi yang pola-pola tadi itu fa'il gitu ya. Polanya itu fa'ul, polanya itu fa'al. Itu 3 contoh pola itu yang hiperbola tuh. Enggak, maksud saya kan untuk Allah itu kan enggak hiperbola, emang Allah itu kan maha gitu Ustaz. Maksud saya rada-rada jangganya tadi dari kalimat Ustaz yang hiperbola sama dikaitkan dengan yang Asmaul Husna. Nah, berarti itu cara pendekatan makna hiperbolanya saja. Gampangannya beginilah. Maksud saya tadi itu kenapa menggunakan kata hiperbola itu mungkin ada konotasi buruknya kali kalau hiperbola ya. Mungkin gitu ya. Kalau misalkan dipadu-padan, kalau misalkan diselaraskan dengan Asmaul Husna kan kurang masuk ya Ustaz, dia mohon maaf ya. Baik. Jadi maka tadi ada maknanya itu ya. Maka coba Bapak perhatikan nih. Ini di sini nih itu kan sangat banyak maha. Gitu. Jadi di sini tidak ada kata-kata hiperbolanya sih. Maksudnya tadi sih kalau ingin mencoba mensinkronkan kalau bahasa Indonesia itu apa sih kira-kira gitu ya. Jadi intinya kalau kata-kata yang ada di sini nih wazan-wazannya itu fa'il. Wazan itu apa? Pola ya. Fa'il, fa'ul, gitu ya. Fa'al, nah itu dia maknanya kalau kepada Allah maha. Coba apalagi kata-kata yang di antara 4 ini yang Bapak Ibu temukan dalam Asmaul Husna nih, contohnya nih. Ghafur, udah ya. Ghafur, tuh dia maha. Apa lagi? Coba nih, apa namanya kalimatnya Aziz. Ya. Aziz. Azizun. Latifun. Betul. Begitu.
Nah, itu maha aja udah pokoknya kalau Allah itu kalau begitu. Ya, tadi saya agak jangan aja dikaitkan dengan hiperbola gitu kan. Sementara kan Allah itu emang maha dari yang maha ya. Iya. Jadi kalau Allah kalau Allah maksudnya bukan dibuat-buat ya. Kalau Allah itu memang dia sudah dengan sendirinya dia apa namanya. Nah itu. Nah kata mubalaghah ini bukan hanya untuk Allah, tapi juga untuk manusia bisa. Misalkan. Oh, berarti kaitannya kalau untuk manusia jadi hiperbola ya Ustaz ya, gitu ya. Iya. Kalau orang kan alim ulama kan dari alim ya kan gitu. Maka kalau manusia alim sangat tidak bisa disebut maha. Kalau maha kan konteksnya Allah kan gitu ya. Nah gitu. Itu yang dimaksud tadi hiperbolanya kepada manusia ya. Bukan hanya kepada. Baik. Sekarang clear Ustaz ya. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama pun baik, Bapak Ibu, kita beralih ke ke ayat surah surah Isra. Surah Al-Isra. Sekarang kalau tidak salah ayat ke-14. Betul ya, Bu? Ayat 14. Kita lanjut ya. Oke. Coba. Ayat 14 dan ayat 14 dulu nih. Ayat 14. Silakan. Coba. Ibu Nelti, tafadhol Ibu. Siapkan bacaannya, Bun. Silakan. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Alhamdulillah. Artinya, Bun? Iqra buka, bacalah kitab kamu. Bacalah kitabmu. Kafa cukuplah. Binafsika dirimu. Al-yauma pada hari ini. Pada ini. Alaika atas dia hasiba perhitungan. Ya, kita ulang ya. Iqra kitabak. Iqra kitabak. Bacalah. Bacalah kitabmu, catatanmu. Ya. Maksudnya apa catatanmu, kitab catatanmu. Binafsika oleh dirimu sendiri. Oleh dirimu sendiri. Atau oleh dirimu sendiri. Kafa binafsika cukuplah untuk dirimu sendiri al-yauma pada hari ini alaika hasiba sebagai penghitung atas dirimu. Jadi maksudnya pada yaumul hisab nanti itu maka Allah akan melihat dipersaksikan oleh para malaikat, manusianya akan membaca, lihat kitab catatanmu sendiri. Kitab catatanmu akan memperlihatkan kepadamu bagaimana hisabmu. Gitu. Sebanyak catatan-catatan kebaikan yang kita torehkan di dalam kehidupan ini, maka ia akan menjadi penyelamat kita kalau itu adalah kebaikan, atau justru sebaliknya dia akan mencelakakan kita ketika berupa keburukan dan keburukan. Maka Bapak Ibu yang muliakan, di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kepada kita bahwa setiap bekas-bekas gitu ya, apa yang kita lakukan itu ada bekas-bekas kita belajar, bekas kita berbuat kebaikan, dan setiap bekas itu
itu akan menjadi saksi buat kita. Ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa-apa yang mereka telah lakukan. Wa atharuhum, dan bekas-bekasnya. Jadi sebanyak bekas yang bisa kita buat, kita torehkan di dunia ini, maka sebanyak itu pula yang akan kita raih nanti di akhirat. Bekasnya apa? Kalau punya ilmu, Bapak Ibu, sebarkan kepada yang lain. Berarti ada bekas-bekasnya kita. Ilmu apa? Ilmu apa saja yang bermanfaat. Ibu-ibu, ilmu menjahit, ilmu memasak, kan gitu. Ilmu keterampilan apa? Apalagi kalau ilmu yang kita sampaikan itu ternyata bisa mengangkat harkat orang yang tadinya tidak punya pekerjaan, dia jadi menjadi mata pencaharian. Maka itu orang yang mengajarinya, subhanallah, akan mendapat, itu dia, catatan kebaikan dari bekas-bekas yang pernah ditorehkan. Itulah juga mengapa kalau kita sholat, di mana Bapak Ibu melihat orang sholat di masjid atau di tempat lain, kenapa antara sholat wajibnya dan sholat sunnahnya berpindah tempat? Gitu kan, kalau sholat sunnah kan pindah tempat ya. Nah, di sini pindah ke belakang, pindah ke samping, karena ingin memberi apa? Bekas dan tempat sujud kita, tempat berdiri kita, bumi yang kita pijak untuk kebaikan kelak di akhirat menjadi saksi kebaikan buat kita. Gitu. Nah, subhanallah ya. Maka mengapa kalau kita dianjurkan kalau misalnya sholat Id atau sholat Jumat di bapak-bapak ini sebenarnya dianjurkan kalau memang memungkinkan ya, apa, datang dari arah A pulang dari arah B. Karena apa? Karena ada bekas. Bekasnya sama tapi tanggal waktunya kan beda. Kan gitu ya. Tanggal waktunya kan beda gitu. Jadi itu maknanya. Cukup catatanmu akan menggiringmu kepada hisabmu. Gitu. Baik. Di sini Bapak Ibu yang kami muliakan, kata al-yaum ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat. Ma'rifat dari mana? Al. Rawalan al. Sekarang nggak ada alnya nih, Bapak Ibu nih nggak ada alnya nih. Kitabaka, ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Ada domirnya. Ya, karena digandeng dengan makrifat, isi makrifat itu domir ya. Nah, kitabaka bukan lagi umum, kitabmu, berarti udah khusus, gitu ya. Nah, baik, selanjutnya Bu Rima ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. Baik, artinya Bun. Langsung aja Ustaz, jangan berkata ya Ustaz. Oh iya, langsung aja boleh. Barang siapa, manih tadi itu barang siapa yang berbuat, barang siapa saya yang sambungin aja Ustaz, barang siapa yang mendapatkan petunjuk dengan maka sesungguhnya dia petunjuk itu ya tadi nafsi itu untuk dirinya sendiri ya. Wa man dhalla dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kesesatan untuk dirinya sendiri. Menyengsarakan diri sendiri. Wala taziru yang berdosa ya. Wala taziru dan waziratun wizra ukhra itu orang yang berdosa tidak dapat menimpakan dosanya kepada orang lain. Orang lain. Iya.
Wa makunna akan tetapi kami tidak akan menyiksa ya, mu'azzibina, tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul ya, hatta naba'asa rasulah. Benar. Kami tidak akan menimpakan siksa atau kami tidak akan menyiksa sehingga kami mengutus rasul. Baik, ini Bapak Ibu yang muliakan. Ini perbedaan antara kata al-huda dengan al-ihtida. Hada sama yahtadi. Nah, itu bedanya ya. Kalau hada yahdi itu berarti prerogatif Allah, kehendak Allah untuk memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Itu hada yahdi. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka bisa saja orang yang tadinya itu ingkar, benci kepada Islam tanpa sebab, tanpa apa menurut kita nih, tanpa sebab, tanpa tiba-tiba dia menjadi Muslim. Ya, memberi petunjuk pada umatnya. Iya, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Amr bin As, nggak ada angin, nggak ada tiba-tiba masuk Islam, kan gitu. Nah, gitu. Dari dirinya tuh rasanya dia benci, tapi tiba-tiba didoakan sama Nabi kan. Umar kan didoakan sama Nabi. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Islamnya siapa? Dengan Islamnya Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Akhirnya Allah memilih Umar bin Khattab. Nah, doa dari orang lain. Dari Nabi. Tapi kalau Allah memang kehendak Allah memberi kepada manusia, harus ada usaha upaya dari manusia ini. Kata siap berusaha memperoleh, siapa yang menelusuri, siapa yang menapaki jejak-jejak hidayah gitu, dengan mengkaji, dengan belajar, dengan bersama orang-orang yang saleh, maka akan dapat hidayah itu akan menguntungkan dirinya. Jadi tidak benar kalau orang bilang kamu kok belum sholat sih, saya sampai tapi haji belum ada panggilan nih, belum ada hidayah. Ya salah. Caranya meraih hidayahnya apa? Daftar segera, kan gitu. Itu namanya meraih hidayah. Itu menyambut hidayah. Maaf, meraih. Jadi hidayah itu pasti kasih cuma kepada kita kadarnya kalau berbeda-beda setiap manusia ya. Betul. Tergantung usahanya manusia itu sendiri kan berarti. Ada dua, ada yang tergantung manusia sendiri, ada yang memang Allah menghendaki. Nah itu ada campur tangan manusia tuh. Memang Allah pengen. Nah sekarang pertanyaannya, mohon maaf Pak Ustadz. Iya. Kan ada yang manusia usaha sendiri. Insya Allah Allah akan berikan hidayah. Tapi Allah menghendaki. Nah, sekarang bagaimana kehendak Allah itu diberikan kepada kita? Maka gini Bapak Ibu. Ini ilmu tasawuf tinggi nih pertanyaan sebenarnya. Jadi hidayah itu Bapak Ibu bukan satu. Ya. Kita butuh hidayah di atas hidayah, terus butuh hidayah. Itulah mengapa Bapak Ibu memuliakan setiap kali sholat kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim ya. Karena kita tidak cukup satu hidayah itu. Betul. Hidayah yang Allah berikan kepada kita menjadi muslim Bapak Ibu. Itu hidayah yang luar biasa. Tapi tidak cukup sekali itu saja. Kita butuh hidayah yang lain. Supaya apa? Supaya setelah kita menjadi muslim, kita bisa mengamalkan syariat, sholat. Itu butuh hidayah. Amin. Tadinya sholatnya 5 waktu saja. Kita masih butuh hidayah. Supaya apa? Supaya sholatnya ditambah sholat sunnah. Itu butuh hidayah lagi. Gitu. Sekarang sudah sholat sunnah, kita masih butuh hidayah apa? Supaya sholat kita ditambah khusyuknya. Kan gitu. Jadi hidayah nggak pernah berhenti Bapak Ibu. Terus menerus kita berusaha meroleh itu. Lebih baik. Maka hidayah yang pertama itu namanya hidayah. Tambahannya namanya adalah taufik.
Itulah mengapa kita sandingkan. Semoga kita memperoleh hidayah dan taufik. Atau taufik dan hidayah. Itu gitu. Mohon izin Pak Ustadz. Pertanyaannya, ada orang mengatakan semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayah. Ada lagi semoga Allah memberikan taufik dan hidayah. Bedanya ada di mana nih? Iya, kalau rahmat itu kan taufik dan hidayah. Ya, kasih sayang Allah, sayang kepada kita, memberikan kelapangan, keluasan, rezeki, rahmat, itu karunia. Kalau taufik tadi kemampuan untuk mengisi ya keimanan ini dengan ketaatan kepada Allah, itu taufik. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, banyak orang yang muslimnya tapi nggak sholat, ya karena dia dapat hidayah tapi nggak dapat taufik. Gitu ya. Ada orang yang sholatnya dia mampu, dia sehat, dia sholat tapi nggak sampai ke masjid. Ya, itu dia dapat hidayah tapi nggak dapat taufik. Jadi taufik itu kemampuan, kekuatan untuk untuk mengisi hidayah itu dengan kebaikan. Jadi nggak cukup hidayah, perlu taufik. Maka bilang hidayah di atas hidayah, gitu ya. Maka kita tidak tahu bahwa Allah akan kasih hidayah atau tidak. Ya, maka caranya ada dua tadi. Kita berusaha meraih itu dengan taat. Dengan ketaatan. Semoga itu dengan itu Allah ketemu kehendak Allah dengan kehendak kita. Menjadi kita tertentu diberi petunjuk. Kan kita tidak bisa mengatakan nantilah kalau Allah kasih petunjuk. Iya kalau dikasih, kalau enggak. Gitu ya. Kalau enggak. Nah, kan gitu. Berarti tidak ada usaha dari kita. Harus ada usaha dari kita. Nah, termasuk Bapak Ibu mengkaji sore ini adalah dalam rangka meraih, menyongsong hidayah itu. Ya, amin. Amin. Iya, insya Allah. Karena orang bilang nantilah kalau saya kapan waktu, kamu kok nggak mencoba untuk mendalami Al-Quran, belum ada waktu, belum ada kesempatan, atau lagi, itu memang belum dapat. Dia sendiri tidak mau meraih hidayah itu. Dia sendiri tidak mau menyongsong hidayah itu. Gitu Bapak Ibu. Nah, terus wa man dhalla fa innama yadillu ala nafsi. Siapa yang meraih, siapa yang menempuh, siapa yang menampaki jalan kesesatan, ya kesesatan bukan ditunjukkan oleh Allah, dia sendiri yang sesat. Allah tidak mengingini orang itu sesat sebenarnya, tapi orang itu sendiri yang menyesatkan dirinya. Jadi Allah setuju, ya udah silakan. Kamu pengen sesat? Kira-kira gitu. Nah, jadi hidayah kita raih, kesesatan kita hilangkan. Kenapa? Kalau kita menapaki menuju jalan kesesatan, mendaki jalan kesesatan, ya memang Allah biarkan itu, silakan kalau maunya kamu begitu. Begitu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Nanti di akhirat. Bukan hanya di akhirat, di dunia. Dosa yang dimiliki seseorang tidak bisa ditimpakan kepada orang lain. Ya dosa ditanggung sendiri. Nggak bisa dosa itu ditimpakan orang lain. Maka aja dosanya ditimpakan orang lain, kan nggak bisa, kecuali karena ada sebab. Sebabnya apa? Di dalam hadis sebabnya misalkan begini, orang yang sering menyakiti hati orang lain, gitu tuh, maka bisa tuh kebaikan orang yang menyakitinya itu diberikan kepada yang disakitinya, gitu. Karena ada sebab namanya itu, kan begitu ya. Baik. Terus wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah mungkin kami menimpakan azab atau mengazab kecuali kami telah mengirimkan rasul, dan ternyata rasul sudah datang. Artinya apa? Sebenarnya Allah berhak untuk memberikan azab kepada manusia. Tetapi rahmat Allah dengan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka azab kepada orang-orang mukmin, azab kepada manusia di dunia ini para ulama berpendapat begitu. Allah tangguhkan azab itu karena rahmat risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak seperti nabi-nabi dulu, kalau membangkang azabnya langsung turun, iya kan? Gitu. Azabnya kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan orang-orang, mal gitu tuh. Azabnya kaum Samud itu dibalikan bumi. Ada yang Nabi Lut dikena api, dibakar api, kena bola-bola api dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad atas rahmat Allah kepada risalah, ya, atas diutusnya risalah
kerasulan Muhammad SAW, maka azab itu ditangguhkan. Itu nanti ditangguhkan. Jadi kalau ada itu sebenarnya bukan azab kata orang, itu mah persekot doang, itu mah baru peringatan doang, belum azab itu. Karena azabnya nanti. Gitu. Oke, selanjutnya Bu Dia, tafadhali ayat selanjutnya, ayat berapa nih Bu Dia nih? 16 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Fadammarnaha tadmira. Fadammarnaha tadmira. Masya Allah, bagus ya Bun, artinya Bun. Wa idza aradna, dan jika kami hendak an-nuhlika, membinasakan, qaryatan, suatu negeri, amarna, maka kami perintahkan, mutrafiha, orang yang hidup mewah padanya, fafasaku, tetapi bila mereka durhaka, fiha, di dalamnya, fahaqqa, maka pantas berlaku, alaiha, terhadapnya, al-qawlu, perkataan hukuman kami, fadammarnaha, lalu kami binasakan negeri itu, tadmira, sama sekali. Gitu ya, kalau terjemah kata per kata begitu ya, unik ya. Jadi fadammarna tadmiro itu tadmironya sama sekali gitu ya. Padahal maksudnya kalau ini fadammarna tadmiro, maka kami sehancurkan Hancur-hancurnya. Iya, jadi karena itu namanya dalam kaidah bahasa Arab namanya itu maf'ul mutlak. Gitu. Tapi kalau di dalam terjemahan memang begitu. Terjemahan perkata begitu. Kita jadi tahu kata perkatanya. Tapi kadang-kadang memang harus disesuaikan. Ini subhanallah Bapak muliakan, ini ayat yang saya kira bisa menyentil kita semuanya, bangsa kita semuanya. Apa kata ayat ini? Wa idza aradna, ini Allah mengatakan jika kami ingin hancurkan. Jadi kalau kami itu berarti bukan hanya Allah saja ya. Bisa Allah menggunakan tangan-tangan malaikat, tangan-tangan manusia yang lainnya. Gitu ya. Maka negara dijajah oleh negara, negara dikuasai negara yang lain. Kan itu ini boleh saja jadi. Jika kami inginkan untuk menghancurkan suatu negeri, maka apa yang dilakukan? Amarna mutrafiha, maka orang-orang yang glamor, orang-orang yang kaya raya, orang yang hidupnya bergelimang harta, para elit kekayaan, elit politik, elit kekuasaan, elit apa saja ya, elit kehormatan itu, para ulamanya. Apa? Fafasaku fiha, berbuat kefasikan, berbuat semaunya. Yang kaya menerabas keadilan, semau-maunya berbuat. Keadilan lalah runtuhkan dengan apa? Dengan kekayaan yang dimilikinya. Jadi keadilan hilang karena semau-maunya orang melakukan. Lihat tuh. Jadi keadilan dibeli, ya, ditukar gulingkan dengan apa? Dengan harta, korupsi di mana-mana. Maka sebenarnya kalau para pemimpin berbuat kefasikan, berbuat kehancuran, maka itu memang cara Allah untuk menghancurkan negeri itu yang sebenarnya dilakukan oleh mereka sendiri. Maka itulah pentingnya Bapak Ibu yang muliakan, kita ini memilih ke depan itu pemimpin dari mulai tingkat yang lebih paling pendek sampai yang selanjutnya. Pentingnya kita kalau tidak pingin negeri kita ini hancur karena kefasikan orang-orang yang memimpin, siapapun dia itu, maka perlu waspada kita. Paling tidak kita tidak ada tadi dosa tadi yang berlanjut. Kenapa? Karena kesalahan kita memilih pemimpin. Kalau pemimpin yang kita
Sudah tahu jelas itu salah, lalu kita pilih, maka dosanya akan berlanjut terus, barangkali kita dapat kebagian dosanya. Kan gitu. Tapi kalau kita sudah berikhtiar dengan pengalaman kita, dengan nasihat, wasiat para ulama, memimpin si A itu sementara lebih baik daripada yang lainnya, lalu kita pilih dengan ikhtiar atas nasihat para ulama dan sebagainya. Ternyata dia nanti salah, maka insya Allah kita selamat. Tapi kalau sudah tahu seorang itu jahat, seorang itu jelas-jelas kehidupannya dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, lalu kita pilih karena ini dan itu, keuntungan duniawi, maka ketika nanti betul-betul salah, dia akan mendapatkan bagian. Fahaqqa 'alaihal qaulu, maka pantaslah mereka dapatkan al-qaulu, ketetapan, keputusan. Fadamarnaha, lalu kami hancurkan negeri itu sehancur-hancur. Hancur ekonominya, hancur budayanya, hancur struktur sosialnya, dan sebagainya. Nah itu tuh. Jadi menghancurkan itu tidak saja dibuat bencana, gunung meletus, banjir, sebagainya. Tapi kehancuran yang lebih membahayakan adalah kehancuran budaya, sosial, akhlak, dan juga ekonomi. Dan dilakukan oleh siapa? Sebenarnya bukan dalam artian Allah, tapi mereka sendiri yang melakukannya. Gitu. Ayat terakhir. Pak Mul, tafadhal Pak Mul, ayat terakhir nih. Wa kam A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna minal quruni mim ba'di Nuh. Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira. Silakan, Pak. Dan berapa banyak telah kami hancurkan dari umat bangsa atau bangsa-bangsa dari setelah Nabi Nuh. Betul. Dan cukuplah bahwa Tuhan kamu terhadap dosa-dosa para hambanya maha mengetahui dan maha melihat. Nah, Allah setelah tadi di awal tadi mengatakan kalau ingin menghancurkan sebuah negeri, cukup Allah kasih, ya, Allah biarkan orang-orang, para petingginya, para elit-elit kekuasaan, elit-elit ekonomi, elit-elit politik, kan gitu, untuk berbuat semau-maunya, ya, merabas sana sini sehingga rusak tatanan sosial, tatanan budaya, tatanan ekonomi. Maka Allah saja mengajak berpikir, ayo coba berpikir. Apa bunyinya? Wa kam ahlakna minal qurun. Sudah berapa banyak yang kami hancurkan? Minal qurun, di masa qurun. Qurun itu bahasa Indonesianya kurun waktu. Qurun itu berarti abad-abad yang lalu. Wa kam ahlakna minal qurun. Berapa banyak yang kami hancurkan di kurun-kurun, di abad-abad yang lalu. Mimba di Nuh, setelah peristiwa daripada penghancuran kaumnya Nabi Nuh. Ada penghancuran kaum Tsamud, kaum Ad, Fir'aun, kaum para perusak-perusak itu, kan gitu ya. Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadi khabiran basira. Maka Allah katakan dosa yang dilakukan itu cukuplah Allah maha melihat, maha mengetahui secara detail. Khabir itu sama alim sama Bapak Ibu. Bedanya kalau alim itu pengetahuan Allah tentang universal, tentang sesuatu yang luas, yang detail, yang besar. Sedangkan khabir itu pengetahuan Allah yang detail, ya, kecil-kecil Allah tahu. Jadi kalau alim itu yang besar-besarnya, kalau khabir pengetahuan Allah yang detail-detailnya. Subhanallah, kita baca ayat-ayat ini, ya, mudah-mudahan menggugah kita supaya terus mendekatkan diri kepada Allah dengan mengkaji ayat-ayatnya, mendalami pesan-pesannya, sambil terus berupaya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa ada pertanyaan dari apa yang kita bahas dari ayat-ayat tadi? Ayat 14 sampai ayat 19 tadi ya. Ustaz, saya Ustaz boleh?
Silakan Bu Dia. Silakan. Berkaitan dengan ayat 16 dan 17 yang tadi Ustadz jelaskan mengenai para elit politik yang bertindak semena-mena, padahal kami tidak pernah memilihnya. Sementara kerusakan sudah di mana-mana yang kita dampak. Apa yang harus kami lakukan Ustadz, untuk memperbaiki negeri ini, Ustadz? Ya, pertama nih setahu saya. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kalau Allah timpakan kerusakan itu menimpa bukan hanya orang-orang yang zalim di antara kalian saja, tapi orang-orang yang mukminnya, orang-orang yang baiknya, orang-orang yang takwanya juga kena dampak. Dan itu memang sudah begitu. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang ini, kita berikhtiar untuk memperbaiki diri masing-masing kita sambil berdoa kepada Allah untuk memberikan kebaikan kepada keluarga kita, kebaikan kepada wilayah kita, kebaikan kepada negeri kita, sambil berdoa semoga Allah pilihkan untuk kita pemimpin. Wala tusallid, doanya apa tuh? Wala tusallid alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Maknanya, ya Allah jangan kau pilihkan buat kami pemimpin karena dosa-dosa kami. Dosa apa? Dosa memilihnya mungkin, dosa membiarkannya, dosa tidak mengingatkannya. Jangan sampai pilihkan buat kami pemimpin-pemimpin yang menjadikan kami itu dizolimi oleh mereka. Yaitu pemimpin yang la yarhamuna wa la yarhamuna, tidak menyayangi kami. Saya kira itu. Jadi doa sambil berusaha berikhtiar mengingatkan apa yang bisa kita ingatkan tetangga, saudara, teman kita untuk pentingnya gitu di masa yang rasanya cuek, orang yang penting tuh hidup sendiri, senang sendiri, aman sendiri. Padahal kalau kerusakan itu tiba, maka yang merasakan itu bukan hanya orang yang tidak peduli, tapi orang yang peduli, orang yang baik-baik kena juga dampaknya. Begitu. Baik, marilah kita terus memperbaiki diri kita, keluarga kita, sama-sama untuk memperoleh kebaikan. Insya Allah Allah akan pilihkan buat kita ke masa depan ini pemimpin yang lebih baik buat kita. Pemimpin yang paling kecil aja, pemimpin di lingkungan kita, terus ke atas. Semoga seperti itu yang kita rasakan, dapatkan. Bapak yang muliakan, terima kasih atas kebersamaan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya di pembelajaran di petang hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Salam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika wa jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Amin. 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 Lama belum ilmina bi rahmatika arhamar rahimin. Amin. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Atur nuhun Ustaz. Sami-sami monggo. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masih di Lampung kah? Masih. Saya juga di Tegal ini. Iya. Ini lintas daerah ya, di Tegal, di Lampung, di Banten. Iya Ustaz. Nengokin orang tua. Semua sehat walafiat nih, Bu Sri dan Ibu-ibu sehat walafiat insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Amin. Mohon diri. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.